saya selalu gali gitu. Misalnya kalau ketemu klien, gali yang dia mau apa. Iya, betul. Dan waktu proses ngedesain pasti kan kita tektokan sama dia supaya kita dapat soul-nya dia. Iya, betul. Jangan sampai kita ngebangun tuh kayak robot. Iya. Oke, balik lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Sip, kali ini kedatangan tamu lagi yang istimewa. Halo bro, apa kabar? Baik bro. Baik ya, oke. Beliau adalah Michael Jimmy, benar ya gue sebutnya? Ya, Michael. Okay. Michael Jimmy ya. Oke bro, thank you udah datang di sini ya. Oke, nanti untuk pleasure is mine. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol seru aja dikit ya. Siap. Jadi Podsesif ini itu podcast seru dan edukatif. Ya, jadi semoga yang kita obrolin ini mempunyai edukasi-edukasi yang baik untuk yang nonton. Oke. Amin. Semoga gue yakin nanti akan ada hal-hal baru mungkin dari audiens kita yang akan dapat dari lu langsung. Oke. Nah, gue perkenalkan dulu ya. Berarti Michael Jimmy ini owner berarti ya dari Kimo the Handyman. Iya, itu kayak stage name ya. Stage name, oke. Oh, nama lu di sosial media gitu kayak Kimo Handyman atau gimana? Jadi Kimo itu berdasar dari kayak gantungan kunci. Oke, oh Kimo tuh gantungan kunci. Dalam bahasa Hawaii, Kimo itu Jimmy. Jauh ya ke Hawaii ya. Orang bawain ke gue gitu. Oh, jadi gitu. kayak, wah ini lucu juga ya. Oke. Kayaknya lucu juga jadiin. Jadi nama gitu ya? Iya gitu. Oke. Jadi Kimo itu kayak gantungan kuncinya bentuk gitu atau? Jadi Kimo tuh bahasa Hawaii untuk Jimmy. Oh, oke. Oh, untuk Jimmy. Oke. Jadi ini stage name-nya atau nama panggungnya Kimo the Handyman gitu. Wow. Menarik. Nah, berarti orang kalau misalkan mungkin di sosial media segala macam harusnya kenalnya ini nih, bukan Michael Jimmy atau gimana? Iya, itu yang gue pengen ada satu brand gitu. Okay. Brand. Jadi kayak kalau sekarang lihat ya, kayak ada Kimo Glass, ada banyak juga yang pakai gitu. Iya. Kayaknya I'm in the right direction gitu. Iya, betul. Gitu. Oke, berarti ya semoga nih makin ke up terus ya. Yeah. Dan makin benar-benar jadi merek lu banget atau stage name lu banget lah. Hopefully yes. Hopefully ya. Yeah. Oke. Nah, kita bicara dari backgroundnya kan Kimo the Handyman ini adalah desain interior atau tepatnya seperti apa? Kalau gue lulus itu sebagai teknik sipil. Teknik sipil, oke. Di mana bro? Di Pelita Harapan. Pelita Harapan itu di UPH atau? Yes. Oh, oke. Kalau dulu baru lulus itu pikirannya masih idealis kan. Oh iya. Justru malah kerjanya itu pertama kali bukan berhubungan dengan majornya. Oke. Malah kerja di bank. Oke. Iya, tapi somehow ya back on track. Iya. Ya kerja dulu sama orang, terus habis itu merasa cukup ya kita coba merintis gitu. Oke. Merintis berarti udah punya tabungan langsung pengen bikin sendiri gitu. That's the plan. Oke. Berarti ada teman-teman lain di balik Kimo the Handyman ini? Teman, kolega banyak. Itu kayak untuk bertukar pikiran gitu kan. Tapi untuk operatingnya masih one man show. Oke. Banyak yang bantu, iya pasti ada yang bantu. Ya. Berarti mungkin kayak vendor-vendornya bagian supply-nya udah kebentuk lah ya. Ada ya. Oke. Nah, berarti desain interiornya ya. Tadi gue balik lagi ke desain interior atau ya. Nah, dalam perjalanannya orang mulai akan cari kayak satu pintu. Oke. Satu pintu mulai dari desain, pelaksanaan eksekusinya gitu kan sampai ke hasil akhirnya. Ya, betul. Dan itu sangat bervariasi gitu. Dan nggak cuma bangun rumah, ya kan? Kadang ada penawaran, bisa nggak bikin office, apartemen. Iya pas datang, ini ternyata proyeknya fit out, ya udah kita kerjain. Ya makanya kayak kemarin waktu kita lagi COVID itu permintaan untuk orang tinggal di rumah kan banyak kan, work from home. Betul. Work from anywhere. Jadi mereka banyak adalah artikelnya itu. Jadi mereka banyak sekali permintaan untuk
ngerenov rumah dia, ngerenov kamar dia spesifik gitu kan. Supaya mereka lebih nyaman kerja gitu. Betul. Dan itu yang lagi terjadi sekarang. Sekarang lagi banyak permintaan ke sana. Ya, jadi di setup rumahnya tuh biar sedemikian rupa nyaman untuk nyaman. Ya, tapi sekarang trennya balik WFO lagi. Ya, betul. Lagi digenjot lagi WFO. Betul. Ya. Tapi masih banyak sih. Kalau menurut gue sih nggak habis, benar-benar habis ya. Yang yang masih banyak yang memang udah gue pengen jadi freelancer mungkin gitu kan. Iya. Atau misalkan bahkan waktu itu kalau gue yang pernah interview tuh dia ada opsi untuk WFA kayak gitu. Jadi saya udah siap kalau untuk WFA tuh metode segala macam gitu. Jadi udah ada pilihan ke sana sih. Berarti apapun bisa dikerjakan selama ngebangun sesuatu ya. Yes, we can do that. Iya, betul. Mungkin gore gitu bisa juga kali. Bisa. Bisa juga ya. Masih bisa. Masih kebayang apa yang harus dikerjakan. Masih bisa. Ya kalau teknik sipil yakin lah arahnya kemana aja bisa. Yes. Oke. Nah, kita kan tadi bicara sejarah si Kimonya ini ya. Dari lu sendiri berarti kan yang ngebangun ini gitu. Terus kemudian konsepnya tuh mau kayak gimana nih nanti si Kimo Handyman itu? Konsepnya itu sebenarnya kita mau solving the problem buat si customer. Dan masalah dari customer tuh berbagai macam. Dari cuma renov kecil, renov berat, sampai yang bangun baru. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya itu awal mulanya. Nah, terus tapi apa yang jadi pembeda? Kan nggak mungkin jadi sama semua gitu kan. Jadi interaksi yang kayak gimana gitu. Jadi saya selalu gali gitu. Misalnya kalau ketemu klien, gali yang dia mau apa. Iya, betul. Dan waktu proses ngedesain pasti kan kita tektokan sama dia supaya kita dapat soul-nya dia. Iya, betul. Jangan sampai kita ngebangun tuh kayak robot. Iya. Ini ada desain gue nih. Dan kita idealis banget gitu ya. Lu kalau nggak pakai desain gue, nggak jalan. Gue nggak mau. Oh iya benar. Lu harus ikut gue. Oh ada yang kayak gitu ya? Yang idealis kayak gitu masih ada. Oh gitu, jadi mempertahankan ininya. Iya. Atau karena pengen ini kan portofolionya gue nih gitu kan, jadi dia harus. Bisa jadi. Iya. Maksudnya kan orang bisa punya banyak alasan. Iya betul. Tapi gue lebih pengen ngikutin ke klien, tapi dalam arti kita juga harus bisa bertanggung jawabin. Iya. Misalnya bangunannya harus durable. Iya betul. Interiornya juga meskipun mengikuti kemauan klien, tapi kita juga bisa jadi nice gitu. Ya betul. Iya. Intinya soulnya tuh jangan sampai hilang. Nah itu yang pengen jadi faktor pembeda sih. Iya betul. Kenapa orang berinteraksi sama Kimo the Handyman sama gue gitu kan istilahnya sama tim kita gitu. Iya. Berarti poinnya lu pengen bikin si customer itu dapat dulu soulnya rumahnya mau seperti apa. Baru dia bisa diaplikasikan gitu kan ke situ ya. Karena penting ya kalau soalnya kalau kita bicara rumah, ruangan itu kan tempat tinggal kita juga gitu ya. Dan harus lama ya kan. Kecuali orangnya cepat bosan ya. Dan rumah itu kan karakter juga ya, iya nggak sih lu? Ada case-nya malah begini. Jadi misalnya orang itu jalan-jalan ke Jepang. Dia ngeliat stay di hotel mana bagus. Tapi dalam beda berapa bulan kan namanya rezeki orang bisa jadi terbang ke London, betul. Stay di hotel yang lain gitu kan. Itu bisa membuat kayak mix. Iya. Gue maunya kayak gini. Nah, itu bisa a little both of them. Iya. Dengan culture-nya dia dan it can happen. Tapi itu yang susah untuk di mixnya tuh ya. Ketika dia bawa budaya yang dua berbeda kan itu kan kita coba cari jalan tengahnya, ketemunya di mana gitu kan. Di Bogor mungkin. Dari Jawa ke Jepang ke London akhirnya pengennya. Iya. Bisa kayak gitu. Masih bisa kayak gitu. Jadi di mix pun masih oke ya. Iya. Gak harus satu tema semuanya vintage gitu kan. Karena kita bisa berbagi. Misalnya kita arahin dia desain kamar mandinya kayak gimana. Ya betul. Ruang kerjanya kayak gimana? Ya betul. Itu. Kan kita masih bisa bagi-bagi di ruangannya gitu. Ya. Nah overall nanti misalnya dia mau, rumah gua mau kayak gini, tapi totalnya kayak gini, bentuknya minimalis lah segala macam. We can do that. Ada yang nabrak banget ya?
Tiba-tiba pengen Jawa tapi Jawanya Inggris gitu misalkan. Kerajaan temanya gitu kan. Actually there is kayak yang ini rumah-rumah zaman Belanda. Oh ya, Belandanya di Indonesia. Yes, yes. Serem ya. Yang ceilingnya tinggi. Iya betul. Ya kan, yang rumah-rumah lama gitu kayak di Menteng kuno. Itu a little bit of European itu sebenarnya. Oke. Ya. Jadi itu ada sentuhan Eropanya. Kenapa? Kayak ceiling tinggi itu kan orang Belanda dulu merasa panas kan. Iya betul. Jadi ceilingnya ditinggiin. Terus udah gitu temboknya didobelin. Oh didobelin. Kalau di sana iya insulasi. Oke. Di sini untuk blocking dari panas, hawa panasnya. Oh iya benar. Jadi nggak langsung masuk. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa nabrak gitu. Bisa dikombinasiin, misalnya kayak adat Jawanya ntar di mana? Oh, kita main di kayunya berarti. Oh iya betul. Kayunya. Mungkin kita nggak main gebyok kayak yang ukiran yang sampai jelimet. Tapi kita bisa misalnya di meja makannya. Ya betul. Kursi-kursinya, ornamen hiasannya, kayak gitu. Betul. Menarik. Jadi ada kemungkinan nabrak-nabrak kayak gitu juga nggak masalah ya? Karena usernya bukan kita. Iya benar. Kan kita harus cari soulnya dia apa. Iya benar. Karena orang yang punya hunian, punya rumah, punya apartemen, itu kepengen kayak somehow ya. Mereka kepengen kayak waktu mereka lagi housewarming. Iya. Oh, okay. Ada efek wow-nya. Iya betul. Yang datang happy gitu kan. Gue baru lihat nih kayak gini. Iya. Oh iya ini gue yang gini-giniin. Iya betul. Kita yang ngebantu desain. Iya. Kita bukan on the top of priority. Kita bukan at the center of the stage. Kalau di sudut pandang gue ya. Iya betul. Karena waktu acara itu atau sebuah bisnis itu buka, yang akan di-glorified itu pasti ownernya. Iya benar. Yang punya rumah. Iya. Dan kita support sepenuhnya. Iya betul. Gitu. Ya kan ketika bagus tuh di mana nih? Siapa di balik ini baru kan? Baru. Tapi si ownernya pasti pengen punya kayak put a signature on it. Iya di situ ya. Banggain sendiri ya atas desainnya dia. Iya. Itu yang membedakan rumah gue sama rumah lu. Iya. Nah, gitu kan? Iya. Pokoknya ajang show off aja ketika mungkin bukan show off, lebih menunjukkan this is me. Oh, iya. Rumah ini iya benar. This is me. This is my character. Menarik. Jadi, tapi kalian banyakan yang di mana? Rumah atau? Sementara sih masih di terakhir malah kita dapat kerjaan komersial salon. Salon. Oh, oke. Ya, jadi bukan cuma gua, jadi kayak gua bikin shape-nya gitu segala macam supaya bisa ngikutin kebetulan dia kayak art deco gitu sih bentuknya. Jadi ada art-artnya gitu. Ya kita ngikutin aja. Pengennya kayak gitu temanya. Yes. Oke. Kalau untuk hunian terakhir apartemen sih. Oh, dia apartemen. Ada ya. Oke, lu gedungnya atau enggak, satu ruang? Unitnya. Unit per unit gitu ya berarti ya. Oh, oke. Nah, nih kan sekarang nih banyak nih pasangan-pasangan muda yang udah nabung pengen punya rumah segala macam gitu kan. Menurut lu sekarang ini perkembangan desain interior gimana sih gitu kan? Apakah memang lebih ke kayaknya marketnya lebih unik-unik gitu kan? Atau misalkan memang masih standar aja sih? Gitu. Oke, jadi dengan katakanlah akselerasi pandemi COVID. Orang itu misalnya di Instagram, dia ngunjungin sebuah page yang masalah desain interior, terus kayak otomatis kan algoritmanya dari Instagram akan kirimin dia terus. Ya betul. Ada ini. Dan itu membuka a lot of opportunity. And drive the price down. Definitely. Jadi segmennya adalah memang sesuatu yang bisa, kalau bisa DIY, do it yourself. Kombinasi dari itu dan kombinasi dari apa yang dia mau. Karena kan kalau waktu COVID ya, orang tuh kalau bisa pesan online pasang sendiri. Iya betul. Kalau perlu orang lain nggak perlu datang. Kan kayak ada parnonya gitu kan ya. Benar. Nah, kombinasinya kayak gitu sih. Berarti
ada bagian yang nggak bisa lo ambil dong dari situ ya. Ya, tapi nggak semua customer kayak gitu. Iya sih. Jadi kembali ke customer. Masih kayak gitu. Mereka mencoba experience sendiri untuk kayak gitu per sekarang ini. Pasti masih ada. Oke. Dan mungkin kayaknya ngecat sendiri gitu mungkin. Bukan ngecat sendiri. Lebih ke aku pengen lampunya kayak gini. Oke. Oh. Ya lampunya ini lebih merepresentasikan saya. Oh. Lu nggak usah pilihin. Itu pilihan gua. Contoh. Oke. Contoh ya. Atau mungkin kalau meja makan. Oke. Iya. Itu juga pengen yang kayak gini bentuknya. Iya, karena ada sesuatu yang nggak bisa dirubah. Jadi misalnya kita bicara sofa. Orang tuh pengen ngerasain duduk. Iya. Duduk, empuk nggak? Iya, betul. Kalau udah empuk, tapi ini versi gue ya. Iya. Dia akan touch. Iya. Bahannya suka nggak? Mau sweat, mau kain begini, atau mau kulit gitu kan. Nah, habis itu baru dilihat price. Iya, oke. Tapi itu baru satu versi. Iya. Ada klien yang lain dia lihat price dulu. Oke. Baru dia duduk, baru dia sentuh. Iya. Tergantung. Jadi dia mau filteringnya kayak gimana? Oke. Tapi biasanya kalau udah duduk duluan sih udah nggak lihat price. Biasanya price-nya udah tahu dia. Atau misalkan budgetnya udah tahu lah ini sekitar seginilah gitu. Biasanya orang waktu datang misalnya ke Selini atau ke Malinda Furniture, dia berarti ada bayangan dan ada ekspektasi. Iya, betul. Lain kalau kita pergi ke IKEA, iya, betul. Informa. Iya, betul. Pasti prioritasnya beda. Iya, betul. Kalau gue sih lebih ke cuci mata sih, apalagi ke IKEA. Ya, idea. Iya, lebih ke idea. Betul. Kenapa? Karena orang demen IKEA tuh kayak idea tuh free dibagiin. Iya, betul. Ini cocok nih buat rumah gue nih. Betul. Meskipun pada hasil akhirnya orang nggak beli satu set di ruangannya, tapi orang bisa beli perintilannya. Iya, betul. Bawa yang lain gitu kan. Iya. Entah itu boxnya atau tempat apanya gitu. Jadi mereka masih nerapin konsep, oke, nggak apa-apa, nggak harus jadiin satu ruangan. Tapi kalau beli satu ornamen, ntar lama-lama beli organizernya. Iya, betul. Sooner or later ya mungkin jadi satu ruangan itu. Iya. Mostly IKEA. Betul. Mungkin IKEA juga jangka panjang kali ya. Maksud gue ketika lu pertama kali ke sono belinya ember, mungkin kedua kali udah beli kursi, mungkin ketiga kali udah beli ini gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Akhirnya lama-lama udah kayak segini sih masih oke lah gitu kan. Akhirnya mereka bikin satu room sendiri gitu kan. Yes. Karena ya makanya mereka masih jual yang kalau kita ke bawah tuh masih ada perentelan gitu kan. Jadinya ada yang dibawa untuk mengingatkan dia balik ke rumah. Ya kan, ada IKEA, kapan nih balik lagi ke sana? Lagi punya duit ingatnya ke sana gitu. Mungkin triknya kayak gitu kan. Ya. Oke. Oke. Terus kita balik lagi ke tadi ya klien ya. Nah, ada nggak klien-klien yang menurut lu unik nih untuk di sharing? Kalau klien ya, hampir semuanya tuh punya perspektif yang berbeda. Oke. Karena mereka unik. Iya. Nggak ini ya. Berarti uniknya beda-beda kalau. Pasti beda-beda. Iya. Pasti beda-beda. Ada yang lebih mau ke visualnya. Oke. Ada yang lebih mau dimanjakan visualnya. Ada yang mau lebih biar nggak ribet. Harus serve the purpose. Iya. Ruangannya tuh harus kalau bisa minimalis apa segala macam. Oke. Jangan bikin repot saya. Contoh kayak gitu. Iya, betul. Ada tapi yang pengen hiasannya banyak. Ornamennya banyak, profilannya banyak. Ada yang mau tempat penyimpanannya banyak. Iya, betul. Ya itu juga ya. Kalau itu istri saya banget. Dia pengen punya penempatan banget, tapi nggak kelihatan gitu. Gimana caranya tuh? Pengennya nggak kelihatan gitu ya? Pengennya nggak kelihatan. Itu rahasia gitu? Ya nggak ngerti lah pokoknya. Dia pengen gitu punya tempat. Ada penyimpanan, tapi dia nggak mau kelihatan orang gitu. Berarti kan harus ngakalin satu ruangan untuk di situ sendiri kan. Iya. Tapi nggak ganggu tuh ruangan itu. Iya. Ya itu di situ kita dapat job di situ. Ya kan. Punya rumah segini gitu kan, tapi pengen punya private roomnya juga, terus punya tempat yang memang kalau nyuci di sini, kalau ini sini, wah dia repot ya pokoknya. Iya. Makanya gue
mulai renov-renovnya karena masih berantem di situ. Kayaknya butuh lo deh. Siap bro. Kadang kalau suami istri tuh ya kayak milih sofa aja bisa debat. Oh iya. Pengennya kayak gimana? Iya, tapi kalau udah berbagi ya udah sofa lo yang putusin, gue tempat tidur. Iya. Bisa begitu. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Oke, nah berarti kalau misalkan the next-nya nih, menurut lu nih ya, bayangan lu yang memang udah berapa tahun di dunia kayak gini bro? Gue jalan sendiri dari 2017. Berarti udah 5-6 tahun. Iya, kalau sebelumnya kan kerja sama orang ya dari 2013 lah ya. Oke. Nah, melihat ke depannya nih, desain interior itu akan seperti apa? Apa mungkin bayangan lu udah kayak udah bakal punya aplikasi yang udah bisa ngedesain sendiri misalkan gitu kan? Aplikasi itu pasti ada sih, berkembang. Iya. Without we know it, dan pemikiran baru kan selalu ada ya. Iya, betul. Kan ini sebuah hal yang dinamis. Dan kalau ngelihat sekarang orang tuh bisa akan lebih apa ya? Contohnya kayak sekarang ada namanya kayak AI gitu ya. Iya, betul, kan? betul itu. Ya kan? Sangat ini banget ya. Iya. Dalam tanda kutip juga menyeramkan sih menurut gua. Someday orang bisa pakai apps itu. Iya, betul. Untuk ngedesain ruangannya sendiri. Iya, betul. Bahkan bisa sampai keluar hitungannya sendiri. Budgetnya mungkin ya. Do it yourself-nya ya. Iya, betul. Someday ya. Iya. Tapi tetap butuh orang lain untuk ngerjain. Iya. Tetap butuh soul-nya. Iya. Yes. Kalau misalkan dia nggak dapat soul-nya terhadap ininya nggak, agak susah juga sih. Dan yang paling krusial ya, kalau kita bicara masalah desain interior, nggak semua ruangan itu persis kotak. Oh iya benar. Itu yang apps nggak bisa. Tiba-tiba ada miring kesini dikit gitu kan. Pasti. Iya. Iya, waktu kita serah terima sama developer gitu ya, entah itu rumah atau ruko, nggak kelihatan. Everything looks nice gitu kan. Terus kayak orang developernya, ya Pak nih serah terima cat. Orang yang ownernya juga kayak nggak ngecekin gitu kan. Terus sampai begitu kita marking ulang, pasti ada selisih. Iya. Betul. Karena ini masih buatan manusia. Iya. Kecuali rumahnya pakai 3D printing. Iya, itu beda lagi ya. Beda lagi gitu. Tapi kan. Udah ada loh itu. Udah ada. Makanya itu bisa ke satu dari hulu ke hilirnya gitu, bikin rumahnya pakai 3D printing, pakai apps. Iya, betul. The problem solved. Tapi apakah itu soul-nya lo? Ya enggak bisa juga sih. Sih? Gue lebih percaya manusia sih. Ya, human touch kayaknya masih tetap dibutuhin sih. Iya. Benar. Karena ya canggih itu ya supporting aja lah, jangan nggak bisa jadi main lah. For the time being ya. Iya betul. Karena ya balik lagi ya. Iya. Ya tergantung nanti ke depan orang udah makin nggak dipercaya mungkin gitu kan. Kita nggak tahu kan, mana tahu 10 tahun lagi orang udah tinggalnya di Mars. Iya benar ya. Benar. Butuhnya jadi ya itu rumah yang di print apa segala macam, kapsul apa segala macam. Ya nggak tahu. Oke. Menarik sini bro, ada sekitar 20 pertanyaan lagi tapi kayaknya enggak. Waktunya sudah habis nih gitu kan. Jadi siap. Kita akan next lagi, mungkin setelah ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi gitu. Thank kan. Kalau memang nanti ada part 2-nya, nanti kita kabari lagi akan ngebahas tentang apa lagi ya. Siap. Mungkin ada yang mau dipromosikan di sini bro, silakan bebas di sini. Kalau ada yang perlu kita solve misalnya untuk budgeting, untuk desain, jangan ragu kunjungin page-nya kita Kimoda Handyman. Di situ ada nomor telepon, bisa DM gitu kan, dan kita pasti akan layanin sebaik mungkin. Link Instagramnya atau Instagram nanti bisa ditaruh di bawah. Ya. Siap. Untuk kita. Thank you bro. Gue yang thank you bro. Sama bro. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi banyak. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like ya dan komen juga dan subscribe YouTube kita, dan jangan lupa nanti follow juga Instagramnya The Kimoda Handyman. Cukup sekian Possessive, semoga bermanfaat bagi yang nonton dan bye bye. Thank you.